Bagaimana pendapatmu mengenai strategi dalam memerangi hoaks COVID-19 oleh masyarakat Indonesia? Cara aku untuk memerangi hoax terkait dengan COVID-19 adalah yang pastinya kita nggak boleh ya jadi orang yang mudah percaya dengan sesuatu. Nah kalau pribadi pada saat awal-awal maraknya COVID-19 itu aku benar-benar untuk membatasi penggunaan sosial media maupun mengkonsumsi berita yang negatif. Terus juga jangan segan buat archive chatnya ataupun jangan segan buat kayak mute story-nya. It's okay kalau misalnya kamu udah merasa terganggu akan hal tersebut. Jangan mudah terbawa perasaan aja sih, karena kan memang tujuan orang buat nge-share itu bisa menumbuhkan edukasi ke orang lain yang belum tahu kan ya. Jadi harapannya adalah dari kita pribadi jangan sampai terbawa perasaan dan sering membaca berita-berita yang benar-benar sumbernya tuh kredibel. Dan dari aku, stay healthy teman-teman. Pendapat aku mengenai hoax tentang COVID-19 yang tersebar di masyarakat Indonesia itu cukup memprihatinkan ya. Karena aku masih banyak banget nemu yang namanya hoax tentang COVID-19 itu ada di Twitter, Instagram, bahkan yang biasanya sering jadi tempat penyebaran hoax itu ada di WhatsApp group seperti itu. Masyarakat Indonesia ini kan emang literasinya masih rendah ya kayak gitu. Karena setiap ada apapun yang clickbait dan segala macam pasti langsung percaya, langsung tersebar, bisa langsung disebar di Twitter, WhatsApp group atau Instagram seperti itu. Jadi menurut saya masyarakat Indonesia masih kurang baik dalam menyikapi berita hoax. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang mudah terberdaya akan berita hoax tersebut. Hal tersebut dikarenakan rendahnya minat baca dari masyarakat. Nah teman-teman, jadi berdasarkan paparan kasus yang telah diberikan sebelumnya, sepertinya teman-teman sudah pada paham nih ya mengenai apa sih pengertian hoax di Indonesia. Kemudian setelah ini aku akan menjelaskan kembali nih mengenai pengertian hoax menurut para ahli bagi teman-teman yang belum tahu. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, yuk kita cari tahu bareng. Hoaks menurut Judita pada tahun 2018 adalah informasi atau berita yang berisi hal-hal yang belum pasti atau hal-hal yang sesungguhnya bukan merupakan fakta yang terjadi. Lalu, mengapa sih orang-orang menyebarkan hoaks? Dan tentunya kalian kepo kan ya, kenapa orang-orang pada menyebarkan hoaks di media sosial? Nah oke, langsung saja, daripada penasaran kita cari tahu bareng lagi yuk teman-teman. Oke, langsung saja. Menurut Nasution dalam Tutiasri dan kawan-kawan pada tahun 2019, pelaku menyebarkan hoaks memiliki tujuan iseng atau sengaja untuk propaganda suatu kepentingan. Nah, dalam situasi ini diperparah juga dengan ketidakpercayaan pada pemerintah, karena pemerintah dianggap tidak serius dalam menyampaikan komunikasi publiknya. Menurut Suratman dan kawan-kawan pada tahun 2021, hal itu dibuktikan dengan banyaknya pernyataan pejabat publik yang dianggap blunder pada masa pra-krisis. Nah teman-teman, tahu nggak sih kalau dampak buruk dari COVID-19 ini tidak hanya berpengaruh kepada satu individu saja, namun juga bisa berpengaruh kepada orang banyak. Nah teman-teman, langsung saja kita cari tahu nih ya dampak buruk hoax COVID-19 kepada keseluruhan masyarakat Indonesia. Contoh dampak buruknya adalah ketidakpercayaan terhadap COVID-19. Terjadi peningkatan kasus setiap harinya, masyarakat menolak untuk divaksin, dan ketidakinginan untuk menaati protokol kesehatan. Serem gak sih dampak dari hoaks ini? Lalu gimana sih cara kita biar nggak termakan hoax di masa pandemi? Senang aja teman-teman, yuk kita cari tahu bareng bagaimana caranya memerangi hoax di masa pandemi, terutama di media sosial secara bersama-sama. Terdapat beberapa cara nih yang bisa kalian lakukan dalam memerangi hoaks di media sosial. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan minat baca. Selama pandemi daripada gabut kan ya, mending kita menambah ilmu pengetahuan dengan membaca berita-berita terbaru seputar pandemi COVID-19. Mudah bukan? Yang kedua, mencari sumber berita. Ketika lagi scrolling Twitter, nemu tautan video nih yang isinya ketika ada pasien yang menanyakan pil KB sambil geleng-geleng kepala. Daripada julid nih ya teman-teman, mending kita cari tahu dulu nih fungsi dari pil KB apa aja. Yang ketiga, kritis dalam bermedia. Lagi senang-senang nih kan scrolling IG, kelihat berita nih perang antara artis A dan artis B. Emang sih lebih seru kalau permasalahan selesainya dengan adu tonjok daripada begitu. Mending kita cari tahu juga yuk kebenaran informasinya. Yang keempat, jangan cepat menyimpulkan isi berita. Pandemi dah agak meredah nih ya, kepaksa nih kita balik lagi ke kota rantau untuk belajar kembali. Tes PCR-nya kok hasilnya positif. Apa jangan-jangan gara-gara aku vaksin ya kemarin?
Eits, jangan begitu ya teman-teman. Pastikan dulu kamu mengingat riwayat perjalanan kamu sebelum berburuk sangka dengan usaha anak-anak kesehatan di Indonesia. Yang kelima, menahan diri untuk menyebarkan berita yang tidak pasti. Please banget, gue tuh gak suka ya sama artis X. Sekali gue sebar berita bohong, hancur nih orang. Please banget ya teman-teman, kalau gak suka sama sesuatu mending di-keep aja ya. Kasian orang lain kena fitnahnya. Terima kasih telah menjadi pengguna media sosial yang cerdas dan ayo kita cerdas dalam bermedia sosial.